Bayangkan sebuah ruangan laboratorium di Amerika Serikat tahun 1944. Tidak ada jeruji, tidak ada cambuk, tidak ada teriakan penjaga. Semua terlihat rapi, bersih, dan ilmiah. Namun di tempat inilah, puluhan pria sehat perlahan kehilangan kewarasan mereka. Mereka tidak dipenjara, mereka sukarelawan. Negara demokratis yang menjunjung hak asasi manusia meminta mereka satu hal: lapar. Bukan lapar sehari, bukan puasa, tetapi kelaparan ekstrim selama berbulan-bulan. Berat badan mereka menyusut drastis, denyut nadi melemah, pikiran mereka berubah gelap. Pria-pria yang awalnya tenang berubah menjadi mudah marah, terobsesi pada makanan, mencuri, berbohong, bahkan menyakiti diri sendiri. Beberapa tak pernah pulih seumur hidupnya. Eksperimen ini tidak dilakukan oleh rezim totaliter, tidak oleh Nazi, tidak oleh Uni Soviet, tapi oleh Amerika Serikat demi persiapan menghadapi kelaparan massal pasca Perang Dunia. Inilah eksperimen kelaparan Minnesota, sebuah studi ilmiah yang hasilnya menyelamatkan jutaan orang, namun menghancurkan jiwa mereka yang mengorbankan diri. Tahun 1944, Perang Dunia Kedua belum berakhir. Eropa luluh lantak, kota-kota hancur, ladang terbakar, dan jutaan manusia terancam mati kelaparan setelah perang usai. Pemerintah Amerika Serikat menyadari satu hal krusial. Mereka tidak tahu bagaimana cara memulihkan manusia yang telah lama kelaparan. Di Universitas Minnesota, seorang fisiolog bernama Dr. Ancel Keys menerima mandat penting. Bukan untuk menciptakan senjata, melainkan memahami apa yang terjadi pada tubuh dan pikiran manusia saat kelaparan ekstrim, dan bagaimana cara menyelamatkannya. Sebanyak 36 pria muda, sebagian besar penganut pasifisme dan penolak wajib militer, mendaftar sebagai relawan sipil. Mereka sehat, kuat, dan idealis. Bagi mereka, ini adalah cara berkontribusi tanpa mengangkat senjata. Tidak satupun dari mereka benar-benar memahami apa yang akan terjadi. Eksperimen ini bukan sekedar soal berat badan. Ini adalah perjalanan menuju kehancuran mental yang bahkan para ilmuwan belum siap menyaksikannya. Dan semua itu baru saja mulai. Eksperimen memasuki fase paling menentukan, semi-starvation. Mulai November 1944, jatah makan para relawan dipotong drastis. Dari kebutuhan normal sekitar 3.200 kalori per hari, mereka hanya menerima 1.560 kalori, kurang dari setengah kebutuhan tubuh pria dewasa aktif. Menu mereka sengaja dibuat monoton: kentang, roti, lobak, sedikit susu, dan sup encer. Tidak ada daging, tidak ada gula, tidak ada kenikmatan. Pada minggu-minggu awal, perubahan tampak ringan, berat badan mulai turun, wajah mengurus, namun tubuh manusia beradaptasi dengan cara yang kejam. Metabolisme melambat, suhu tubuh menurun, tangan dan kaki selalu dingin, rambut rontok, luka kecil sulit sembuh. Yang paling mengkhawatirkan justru terjadi di kepala mereka. Pikiran para relawan mulai dipenuhi obsesi terhadap makanan. Mereka membaca buku masak berjam-jam, mengoleksi resep, berbicara tentang makanan tanpa henti. Beberapa mengunyah permen karet berlebihan hanya untuk merasakan sensasi mulut bergerak. Para ilmuwan mencatat semuanya dengan teliti. Grafik menurun, angka-angka stabil, namun tak satu pun grafik bisa menggambarkan satu hal. Jiwa mereka perlahan retak. Dan ini baru bulan pertama kelaparan. Memasuki bulan kedua, perubahan para relawan tak lagi bisa disebut ringan. Mereka bukan hanya kurus, mereka berubah menjadi orang lain. Pria-pria yang sebelumnya ramah dan sabar, kini mudah tersinggung, cepat marah, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Percakapan sederhana berubah menjadi pertengkaran. Persahabatan retak tanpa sebab yang jelas. Depresi mulai merajalela. Beberapa relawan mengaku merasa hampa, tidak berharga, dan kehilangan minat pada apapun selain makanan. Aktivitas fisik yang dulu biasa mereka lakukan kini terasa mustahil.
tetangga menjadi musuh, jalan pendek terasa seperti hukuman. Para peneliti mencatat penurunan drastis pada konsentrasi dan daya ingat. Relawan sulit mengikuti instruksi sederhana. Emosi mereka tumpul, lalu meledak tiba-tiba. Ada yang menangis tanpa sebab, ada yang tertawa dalam situasi tak pantas. Yang paling mengganggu para ilmuwan adalah hilangnya kontrol diri. Seorang relawan tertangkap mencuri sisa makanan dari tempat sampah. Yang lain mengaku bermimpi tentang kanibalisme, sebuah pengakuan yang dicatat tanpa komentar moral, hanya sebagai data. Eksperimen ini masih dianggap sukses secara ilmiah, namun di balik catatan laboratorium yang rapi, satu fakta tak terbantahkan mulai terlihat. Kelaparan tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi merobek identitas manusia itu sendiri. Memasuki bulan ketiga, kelaparan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Para relawan mulai menunjukkan gejala paranoia. Mereka merasa diawasi, dicurigai, bahkan dikhianati tanpa alasan nyata. Tatapan kosong menjadi hal biasa. Kepercayaan antar sesama runtuh perlahan, digantikan kecurigaan yang irasional. Beberapa relawan mulai mengembangkan perilaku kompulsif. Ada yang memotong makanannya menjadi potongan sangat kecil dan memakannya berjam-jam, seolah ingin menipu tubuhnya agar merasa kenyang. Ada pula yang menyimpan sisa makanan meski tahu itu dilarang. Bukan karena ingin melanggar aturan, tetapi karena naluri bertahan hidup telah mengambil alih kendali. Satu insiden membuat para peneliti terdiam. Seorang relawan mengalami ledakan emosi hebat setelah ditegur, lalu memotong 3 jarinya sendiri dengan kapak. Awalnya dianggap kecelakaan, namun catatan psikolog menunjukkan indikasi kuat tindakan impulsif akibat tekanan mental ekstrim. Dr. Ansel Keys dan timnya tidak menghentikan eksperimen. Mereka mencatat, menganalisis, dan melanjutkan. Secara ilmiah, data ini terlalu berharga. Namun satu garis tipis kini telah dilintasi. Eksperimen ini tidak lagi sekedar mengamati kelaparan. Ia telah memperlihatkan seberapa cepat peradaban manusia runtuh ketika makanan dirampas darinya. Memasuki bulan keempat, tubuh para relawan tidak lagi berjuang. Ia menyerah perlahan. Berat badan mereka turun rata-rata 25%. Tulang menonjol jelas di bawah kulit. Otot menyusut. Wajah yang dulu penuh kehidupan kini tampak cekung dan asing, bahkan bagi diri mereka sendiri di cermin. Detak jantung melambat drastis, tekanan darah turun ke level berbahaya. Beberapa relawan pingsan hanya karena berdiri terlalu cepat. Luka kecil berubah menjadi infeksi, gusi berdarah, kulit kering dan pecah-pecah, rambut rontok dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Namun yang paling menakutkan bukanlah kerusakan fisik, melainkan hilangnya kemauan hidup. Beberapa relawan mengaku tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Pikiran bunuh diri muncul, dicatat secara klinis tanpa intervensi emosional. Ini bukan karena mereka ingin mati, tetapi karena otak yang kelaparan kehabisan energi untuk berharap. Para ilmuwan menyadari satu fakta mengerikan. Tubuh manusia dapat bertahan lebih lama dari jiwanya. Dan ketika jiwa runtuh, tubuh hanya menunggu giliran. Eksperimen terus berjalan sesuai jadwal. Karena di balik penderitaan ini, dunia menunggu jawaban. Bagaimana menyelamatkan jutaan manusia kelaparan pasca perang tanpa menghancurkan mereka seperti ini? Bulan kelima menjadi fase paling mengerikan dalam eksperimen kelaparan Minnesota. Secara medis, para relawan masih hidup, namun secara manusiawi, banyak dari mereka sudah hancur. Energi nyaris nol. Mereka berjalan lambat, membungkuk, seolah menua puluhan tahun hanya dalam hitungan bulan. Obsesi terhadap makanan berubah menjadi sesuatu yang tak terkendali. Beberapa relawan mengaku bermimpi memakan bangkai, sampah, bahkan daging manusia. Ada yang mencuri makanan dari dapur penelitian dan memakannya diam-diam, lalu tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Setelah itu, mereka justru makin depresi. Ledakan emosi semakin sering terjadi. Tangisan, amarah,
dan keheningan panjang bergantian tanpa pola. Para peneliti mencatat bahwa kelaparan ekstrim menghapus filter moral dan sosial. Nilai, etika, dan rasionalitas runtuh digantikan oleh naluri primitif untuk bertahan hidup. Beberapa relawan harus dikeluarkan dari eksperimen lebih awal karena kondisi mental yang dianggap berbahaya. Namun sebagian besar tetap dipertahankan hingga fase ini selesai. Bukan karena kejam, tetapi karena dunia membutuhkan data ini. Dan data itu hanya bisa diperoleh dengan cara yang sangat mahal, pengorbanan manusia yang sadar dan sukarela. Kelaparan kini telah mencapai batas maksimalnya. Setelah ini, eksperimen akan berubah arah. Tapi bagi para relawan, kerusakan yang terjadi tak akan bisa dihapus begitu saja. Maret 1945, fase kelaparan resmi dihentikan. Para relawan akhirnya diberi lebih banyak makanan. Secara teori, inilah saat tubuh bangkit kembali. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Pemulihan justru menjadi fase paling membingungkan dan menyakitkan bagi banyak peserta. Sebagian relawan tidak mampu mengendalikan diri saat makanan tersedia. Mereka makan berlebihan hingga muntah, lalu makan lagi. Bukan karena rakus, tetapi karena otak mereka telah diprogram ulang oleh kelaparan. Rasa kenyang tidak lagi berfungsi normal. Tubuh dan pikiran mereka kehilangan sinyal batas. Secara psikologis, gangguan tidak langsung menghilang. Depresi tetap ada. Emosi masih datar atau meledak tiba-tiba. Beberapa relawan merasa bersalah karena makan terlalu banyak, meski tubuh mereka jelas membutuhkannya. Ironisnya, kelaparan telah mengubah hubungan mereka dengan makanan secara permanen. Para peneliti terkejut. Memberi makan kembali manusia yang kelaparan ternyata bukan solusi sederhana. Dibutuhkan kalori jauh lebih tinggi dari perkiraan awal hanya untuk mengembalikan fungsi mental, bukan sekedar berat badan. Eksperimen ini mengungkap fakta pahit. Kelaparan meninggalkan luka yang tidak terlihat, dan luka itu tidak sembuh hanya dengan sepiring makanan. Setelah eksperimen berakhir, para relawan kembali ke kehidupan normal. Tidak ada upacara, tidak ada penghargaan negara. Mereka pulang sebagai pria bebas, namun tidak pernah benar-benar pulih. Banyak dari mereka membawa bekas luka psikologis yang bertahan puluhan tahun. Beberapa mantan relawan mengembangkan gangguan makan kronis. Ada yang terus makan berlebihan sepanjang hidupnya, takut merasakan lapar sekecil apapun. Yang lain justru terobsesi mengontrol makanan, menimbang porsi dengan cemas. Makanan tidak lagi menjadi kebutuhan alami, tetapi sumber ketakutan dan rasa bersalah. Trauma juga muncul dalam bentuk lain. Depresi jangka panjang, kecemasan, mimpi buruk tentang kelaparan, dan rasa hampa yang sulit dijelaskan. Hubungan sosial terganggu, pernikahan retak, karier terhambat. Semua ini jarang dikaitkan secara langsung dengan eksperimen, bahkan oleh dokter pada masa itu. Ironisnya, hasil penelitian ini digunakan secara luas untuk membantu korban kelaparan di Eropa dan Asia pasca perang. Jutaan nyawa diselamatkan. Namun, orang-orang yang menjadi dasar ilmu tersebut harus menanggung akibatnya sendiri, dalam diam. Eksperimen kelaparan Minnesota resmi dicatat sebagai keberhasilan ilmiah. Tapi bagi mereka yang menjalaninya, keberhasilan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Eksperimen kelaparan Minnesota berakhir pada tahun 1945 dan masuk ke buku-buku sejarah sebagai salah satu studi nutrisi paling penting sepanjang abad ke-20. Data yang dikumpulkan menjadi dasar penanganan korban kelaparan, gangguan makan, hingga pemulihan pasca trauma fisik. Secara akademis, eksperimen ini disebut berhasil. Namun keberhasilan itu menyisakan pertanyaan moral yang tidak pernah benar-benar dijawab. Negara demokratis
dengan persetujuan ilmiah dan etika zamannya, membiarkan warganya sendiri melewati batas kehancuran mental demi ilmu pengetahuan. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan langsung, hanya kelaparan yang diatur, dihitung, dan diawasi. Para relawan memang menandatangani persetujuan, tapi tidak satu pun dari mereka bisa membayangkan bahwa kelaparan akan mengubah siapa mereka selamanya. Eksperimen ini membuktikan satu kebenaran pahit: manusia bisa hancur total tanpa satu tetes darah pun ditumpahkan. Hari ini, eksperimen ini sering dijadikan rujukan etika medis, bukan hanya tentang apa yang kita ketahui soal kelaparan, tetapi tentang sejauh mana ilmu pengetahuan boleh mengorbankan manusia. Dan kisah ini mengingatkan kita, penderitaan tidak selalu datang dari tirani. Kadang ia datang dari niat baik yang melampaui batas kemanusiaan. Kelaparan bukan sekadar kurang makan, ia menghancurkan pikiran, moral, dan identitas manusia. Pemulihan tidak bisa dipercepat dan trauma tidak selalu terlihat. Ilmu pengetahuan yang besar selalu membawa tanggung jawab moral yang lebih besar pula. Jika kisah nyata ini membuka mata Anda, tekan like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak melewatkan kisah-kisah dokumenter gelap lainnya yang jarang diceritakan. Karena sejarah bukan hanya untuk diingat, tetapi untuk dipahami agar tidak terulang.